Selamat siang. Pada hari ini kita akan berdiskusi tentang materi komunikasi dalam keperawatan dengan materi tentang komunikasi interpersonal dengan sesama perawat. Di dalam komunikasi dengan sesama perawat, ada beberapa tools yang bisa digunakan untuk perawat berkomunikasi apakah dengan teman sejawat ataupun dengan tim kesehatan yang lain. Di sini saya akan coba sampaikan tentang tools komunikasi berkaitan dengan komunikasi tersebut, yaitu SBAR, yang merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Rekomendasi. Tujuannya apa? Di dalam komunikasi, kita sebagai perawat tentunya apapun yang kita lakukan itu berkaitan dengan patient safety atau keselamatan pada pasien. SBAR merupakan salah satu tools yang dilatar belakangi dari suatu situasi tentang keselamatan pasien, yaitu di sini saya coba telaah dari materi SBAR bahwa SBAR ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan dengan latar belakang bahwa seringkali komunikasi justru menjadi isu penting penyebab utama terjadinya sentinel event. Di mana pada tahun 2005 berdasarkan kajian dari tim penilai di sistem kesehatan di Amerika bahwa sebanyak 70% sentinel event yang dimaksud terjadi karena masalah komunikasi. Dan tentunya hal ini adalah hal yang sangat krusial karena sentinel event adalah kejadian yang tidak terduga di dalam pelayanan kesehatan yang bahkan bisa menimbulkan kematian, angkanya cukup tinggi. Dan ini terjadi di sejumlah rumah sakit umum ataupun bahkan khususnya adalah di instalasi gawat darurat. Mengapa terjadi kegagalan komunikasi? Yaitu seringkali, terutama di tim kesehatan, ada beberapa hal yang melatar belakangi sehingga komunikasi antar tim itu terjadi. Salah satunya adalah yang pertama adalah perbedaan gaya komunikasi. Frekuensi aktivitas yang cukup tinggi, kemudian sering melakukan interupsi, dan belum adanya atau tidak diterapkannya standarisasi dalam mengelola informasi tersebut, sehingga beresiko terjadi kehilangan informasi. Sebagaimana kita tahu, sebagian besar perawat atau di keperawatan, laporan-laporan yang kita lakukan berdasarkan asosiasi maupun profesi karena kita memberikan asuhan yang komprehensif, kita detail dalam rangkaian membuat asuhan keperawatan, dimulai dari pengkajian, kemudian juga menyusun perencanaan, implementasi, bagaimana catatan perkembangan dan evaluasinya, sebagian besar bentuknya adalah narasi. Di sebagian profesi yang lain kesehatan, ada poin-poin saja yang dilaporkan, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu mempengaruhi gaya komunikasi dari masing-masing profesi. Frekuensi aktivitas yang tinggi tentunya kita ketahui di mana tenaga kesehatan sebagai garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan khususnya perawat tentunya tidak hanya statis mengerjakan hal itu saja. Dalam rangkaian selama shift atau bekerja, sebagian besar perawat dapat menghadapi multitasking dalam satu waktu, sehingga frekuensi atau aktivitas yang tinggi ini bisa beresiko menyebabkan kegagalan informasi. Kemudian tentunya dengan aktivitas yang tinggi, sering akan adanya interupsi karena akan kita lakukan pekerjaan kita berdasarkan skala prioritas. Walaupun kita sedang menangani pasien dalam kondisi mungkin pada saat itu stabil, bisa saja terjadi kondisi yang tidak diharapkan atau di sekitar ruangan kita di perawatan ada yang memang memerlukan perhatian lebih utama sehingga itu menjadi interupsi. Sehingga
Hal ini bisa mempengaruhi atau terjadinya kegagalan informasi. Kemudian, apakah ada yang salah? Jelas, karena sebenarnya komunikasi itu bisa kita rancangkan, bisa kita buat alurnya sehingga kita bisa berkomunikasi secara efektif. Bila tidak ada standarisasi ataupun form yang bisa mengguide atau membimbing atau menjadi reference untuk perawat khususnya berkomunikasi, pastinya akan terjadi 3 hal yang penting diperhatikan di dalam memberikan asuhan atau saat bekerja. Yang pertama adalah masalah akhirnya tidak dinyatakan dengan jelas. Kemudian tindakannya bisa saja tidak sesuai dengan masalah atau bahkan tidak dilakukan. Sehingga evaluasinya atau outcome-nya, keputusannya tidak tercapai atau tidak optimal. Sebagai sejawat yang dekat dengan kita atau perawat, dokter, perbedaan ini bisa juga dilatar belakangi dengan pengalaman pelatihan dan latihan yang tentunya berbeda. Kemudian gaya komunikasi seperti tadi yang sudah disampaikan juga berbeda. Pengalaman masa lampau, tingkat kewenangan, nada berbicara, dan tingkat penghormatan bisa mempengaruhi perbedaan tersebut. Sehingga dengan SBAR bisa menjembatani komunikasi dengan tim kesehatan terdekat dari perawat, yaitu dengan dokter. Selanjutnya, kita akan diskusikan kenapa terjadi perbedaan tersebut. Gaya komunikasi saja sebagai contoh. Dokter vs perawat. Kita sebagai perawat memang dilatih, diberikan pembelajaran bahwa kita secara komprehensif memberikan pengkajian secara keseluruhan, sehingga relatif lebih naratif dan deskriptif. Kemudian dokter dibentuk dari profesinya adalah sebagai problem solver, sehingga perlu ketepatan, kecepatan untuk menentukan keputusan dengan berdasarkan fakta-fakta. Faktor lain yang selanjutnya bisa mempengaruhi gaya komunikasi adalah jenis kelamin, perbedaan culture, di mana di sini sebagian besar, walaupun tidak selalu berbasis gender ya saat ini, tapi itu mempengaruhi gaya komunikasi. Perawat sebagian besar perempuan diajarkan untuk naratif tadi sehingga gaya komunikasinya lebih banyak ke naratif, kemana-mana dulu gitu ya, tidak fokus langsung pada tujuan. Dokter sebagian besar laki-laki yang konsep komunikasinya adalah to the point. Tentunya ini akan bisa mempengaruhi gaya komunikasi. Hubungan terdahulu, riwayat dari profesi kita perawat dan dokter memiliki sejarah yang panjang untuk perawat khususnya untuk bisa setara dengan dokter. Tentunya hal ini akan mempengaruhi keengganan, keseganan gitu ya dari gaya komunikasi. Penghormatan yang akan mungkin dipengaruhi oleh budaya yang bisa mempengaruhi tidak fokus pada data, merasa tidak enak, terus apalagi ya, tidak sopan, tidak mau memberikan masukan, iya-iya saja. Sehingga itu yang harus kita rubah dengan adanya form, sehingga bisa menjembatani hal-hal yang berkaitan dengan gaya atau faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Selanjutnya kita akan diskusikan tentang bagaimana sejarah dari SBAR itu apakah pernah digunakan sebelumnya. Jelas ini kita adopsi di kesehatan itu karena di SBAR tersendiri, form SBAR ini sudah digunakan oleh sejawat dari kapal selam gitu ya. Jadi dari marinir kapal selam, kemudian juga dari penerbangan, kemudian di sini juga sudah dilakukan untuk pelayanan di dalam sistem kesehatan di Amerika. Sehingga ini bisa pelaporan, kemudian jaminan mutu lebih detail, lebih fokus terhadap masalah. Di sini ada terkait dengan beberapa tujuan
atau latar belakang selanjutnya dari SBAR adalah di mana tools ini atau form ini adalah diupayakan merupakan sudah diuji coba untuk implementasinya dengan tujuan komunikasi yang akan dilakukan untuk perawatan pasien atau penyedia jasa perawatan pasien adalah bisa diuraikan secara jelas, singkat, lengkap, dan relevan di dalam berkomunikasi untuk tujuan asuhan keperawatan. Ketika tujuan ini tercapai di dalam komunikasi, tentunya akan meningkatkan keselamatan daripada pasien dan juga hasil klinis. Seperti itu. Kemudian, dari implementasi SBAR ini, akhirnya bisa menjawab tuntutan atau bisa mempertanggungjawabkan hal-hal yang berkaitan dengan proses komunikasi tadi keselamatan pasien, karena dengan form ini kita bisa pergunakan sebagai informasi ketika sejawat atau khususnya perawat ini proses masuk rawat inap daripada pasien, proses pemindahan pasien, laporan antar shift, dan juga ronde keperawatan. Hal ini bisa akan lebih efektif dan efisien. Tentunya SBAR juga dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi perawat khususnya dengan dokter dan tenaga kesehatan yang lain, baik pada kondisi kritis maupun yang bukan kritis. Nah, di sini bisa saja untuk form ini bisa diterapkan dalam rangkaian komunikasi yang interaksi dari tatap muka, kemudian juga bisa juga berkaitan dengan edukasi atau misalnya menjadi konseling, ya. Jadi formnya jelas ketika kita memberikan pembelajaran kepada pasien bagaimana ketika dia akan menyampaikan sesuatu kepada pasien. Jadi tidak kemana-mana sehingga dokter bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh pasien yang kita sudah edukasi sebelumnya. Kemudian juga sehingga mengefisienkan kesempatan untuk tanya jawab dan tentunya untuk dokumentasi juga clear penulisannya. Seperti itu. Kemudian dari kajian tentang implementasi SBAR ini yang sudah dilakukan sejak 2006 adanya adalah bahwa luaran atau outcome yang diharapkan dari penerapan SBAR ini adalah bisa juga diterapkan dengan komunikasi langsung tetapi tidak tatap muka, misalnya dengan by phone ataupun sekarang sudah ada ya tentang Zoom, di mana adanya komunikasi yang terdekat dengan dokter itu bisa kita lakukan saat langsung dan tidak langsung dengan menggunakan form SBAR. Kemudian juga ini bisa diterapkan dengan teman sejawat perawat sehingga akan fokus terhadap informasi sehingga harapannya tidak hilang informasi untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan perawatan. Dan berkembangnya tadi dari 2005-2006, penerapan SBAR ini akan selalu berevolusi dari tahun ke tahun yang akan mengefektifkan dan bisa diterapkan dan bisa dikembangkan untuk diskusi antar unit, berbagi model komunikasi di sistem pelayanan kesehatan sehingga memperkuat komponen-komponen yang harus disampaikan di dalam form SBAR. Kemudian juga tentunya tadi yang sudah saya sampaikan, ini bisa juga sebagai edukasi perawat kepada pasien untuk menyampaikan, jadi tidak hanya langsung dari perawatnya, tapi pasien juga kita edukasi untuk bisa menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatannya atau hal-hal yang ingin disampaikan kepada dokter untuk supaya komunikasi pasien dan dokter lebih efektif. Selanjutnya kita akan bahas apa sih itu SBAR gitu ya. Jadi SBAR itu merupakan rangkaian 4 hal tentang bagaimana di dalam situasi. Kemudian juga background atau latar belakang apa dan assessment serta rekomendasi. Nah, untuk SBAR ini ketika kita masuk di dalam poin tentang situation, kita akan bahas apa masalah yang akan disampaikan. Jadi di sini kita perawat
menguraikan poin-poin di dalam situasi yang perlu kita catat dan kita sampaikan kepada orang lain, apa itu sejawat perawat maupun tim kesehatan lain. Nah, yang penting kita uraikan, nanti kita akan bahas selanjutnya ya di slide selanjutnya. Kemudian untuk background atau latar belakang, prinsipnya harus singkat, berkaitan dengan masalah dan to the point, sehingga data-data pendukungnya juga harus fokus pada masalah yang kita akan sampaikan. Kemudian untuk assessment, di mana di assessment ini adalah beberapa hal yang ditemukan, kemudian apa yang kita pikirkan sehingga itu bisa menjadi pilihan atau masukan bagi sejawat yang lain untuk memutuskan, membantu memutuskan. Kemudian juga yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan clinician base kepada keputusan klinis kepada situasi dan hasil assessment. Jadi hal-hal ini yang penting diperhatikan oleh kita ya. Jadi saya akan ulang untuk sebar ini di poin situasi kita harus fokus pada menguraikan tentang masalah yang akan kita diskusikan. Yang kedua adalah background. Background ini didukung oleh data-data yang berkaitan dengan masalah dan to the point. Kemudian yang ketiga, assessment adalah hal-hal yang kita kuatkan dari masalah tersebut gitu ya. Jadi apa yang ditemukan, kemudian justifikasi kita apa. Kemudian juga untuk yang rekomendasi adalah dari keseluruhan kita meringkas keputusan klinis apa yang bisa kita putuskan terkait dengan situasi dan assessment. Jadi masalah dan apa yang kita temukan. Ya, di dalam situasi kita akan fokus pada nyatakan nama dan asal unit. Kemudian selanjutnya adalah masalah yang akan disampaikan. Untuk nyatakan nama dan asal unit, bisa kita buat formnya adalah saya, Eni, menghubungi Anda tentang nama pasien siapa, kamar berapa. Alasan saya menghubungi Bapak, Ibu, atau sejawat, uraikan. Seperti itu. Ya. Ini bisa dimodifikasi kalau misalnya kita tatap muka bisa saja tetap ya untuk kita selalu menyebutkan nama. Saya Eni, saya penanggung jawab kamar A. Saya akan jelaskan pasien atas nama B, gitu ya, kamar A, bed 1 atau 2 dengan status apa atau alasan atau permasalahan yang dihadapinya apa. Kemudian untuk background, kita fokus pada hasil diagnosa dan bagaimana perjalanan pasien masuk, tapi kembali lagi ya kepada fokus atau to the point. Nah ini ada beberapa hal yang diuraikan tentang bagaimana diagnosa saat masuk, kemudian juga terkininya seperti apa, tanggal masuk rumah sakit, kemudian juga pengobatan yang sesuai atau saat ini diberikan, kemudian juga nyatakan riwayat kesehatan yang sesuai, kemudian juga rangkaian sinopsis tadi ya, pengobatan terakhir yang diterapkan, seperti itu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan background itu kita uraikan fokus pada hasil pengkajian kita kepada pasien. Sedangkan pada saat assessment, ini berkaitan dengan informasi objektif dan subjektif yang tepat pada pasien. Di mana kita bisa uraikan kondisi terakhir, tanda-tanda vital, status mentalnya, kualitas dan laju respirasi, tekanan darah, denyut nadi dan kualitasnya, rasa nyeri, perubahan syaraf, warna kulit, dan perubahan ritme. Atau kita akan fokus pada A, B, C, D, E, di mana kita juga fokus pada pemeriksaan RW, kemudian juga breathing-nya, kemudian juga kita akan fokus pada bagaimana kondisi sirkulasinya, apakah ada gangguan neurologis atau disability, kemudian yang terakhir adalah exposure atau paparannya. Jadi bagi kita perawat, terutama perawat-perawat muda, untuk bisa mengidentifikasi benar-benar tanda-tanda vital.
penilaian GCS, kemudian juga nanti di kelanjutannya bisa kita menilai tentang EWS ya. Jadi early warning systemnya kita juga nanti akan pelajari untuk mahasiswa di semester-semester depan. Tapi di semester awal ini dalam konteks komunikasi kita akan berkaitan dengan bagaimana kita mengerjakan tentang implementasi atau asuhan keperawatan. Jadi perawat tentang bagaimana mengukur tanda-tanda vital, mengidentifikasi tingkat kesadaran, dan bagaimana mampu mengidentifikasi kondisi yang tidak seharusnya itu harus dipahami dengan baik ya, seperti itu. Jadi jangan asal ada datanya gitu, karena tekanan darah, tanda-tanda vital kan sering banget gitu ya, sering dilakukan tergantung dari proses perawatannya, apakah setiap beberapa jam sekali, tapi pada prinsipnya ketika pergantian shift kita juga mengidentifikasi, mengobservasi tanda-tanda vital. Jadi jangan mencatatkan yang biasanya, tapi mengukur apa yang seharusnya, dan kita bukan sekedar mengukur, mencatat, tapi kita juga bisa melakukan assessment kondisi ini dalam kondisi yang wajar atau merupakan tanda-tanda awal bisa beresiko menjadi suatu kondisi yang kurang baik. Nah, di dalam rekomendasi di sini adalah tadi seperti yang sudah saya sampaikan based on clinical judgment. Jadi ini adalah keputusan klinis yang bisa kita rekomendasikan, usulan tindakan yang akan dilanjutkan. Ya, jadi apakah pasien diperlukan untuk dipindahkan ke ruangan yang lebih intensif atau bahkan pada ruangan rawat inap biasa karena sudah mulai ada perbaikan yang signifikan. Apakah nanti rekomendasi ini bisa mengganti pengobatan karena sudah tidak efektif? Kemudian juga misal pasien mengalami gangguan psikologis, kalau kita lihat dalam pengkajian atau masalahnya, apakah pasien memerlukan kunjungan dari orang-orang terdekat atau membutuhkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama untuk bisa merilis kondisi psikologis yang dihadapi, atau perlu juga kita berbicara dengan keluarga pasien atau pasiennya dengan kondisinya, dan bisa saja kita bisa berkonsultasi dengan dokter dengan melihat kondisi pasien seperti itu. Dan tentu saja rekomendasi ini tadi ya, apakah perlu diperiksa lanjutan, misalnya dengan analisis gas darah yang lain, pemeriksaan yang lain. Kemudian ada perubahan pengobatan, misalnya apakah perlu dikurangi, perlu ditambah. Kemudian juga ketika kita rekomendasi juga bisa, ketika by phone misalnya, kita bisa sampaikan setelah diberikan instruksi, saya kapan lagi menghubungi dan bagaimana yang harus kita putuskan, seperti itu ya. Jadi bukan sekedar melakukan saran, tapi kita juga harus memberikan feedback ketika saran itu sudah diimplementasikan. Seperti itu. Ini ada beberapa contoh bagaimana alur komunikasi di dalam SBAR yang bisa kita buat. Untuk saat ini bagi mahasiswa awal, kita buat saja skemanya atau sistematikanya, uraiannya. Jadi tidak akan lupa dan nantinya akan menjadi budaya. Ya, jadi pada situasi di sini ketika contohnya ini adalah by phone misalnya. Dr. Jones, saya Eni menghubungi Anda tentang kondisi Tuan Smith dengan nafas pendek misalnya. Background-nya misalnya kita akan poinkan Mr. Smith adalah pasien dengan penyakit paru-paru kronis yang telah mengalami peningkatan dan seterusnya. Kemudian saat ini kondisi pasien saya lihat dalam kondisi yang memburuk di mana saturasi oksigennya sekian dan seterusnya. Ya, seperti itu. Kemudian assessment-nya saya sampaikan di sini bahwa pasien tampaknya memiliki expiratory wheezing di area paru-paru, kemudian juga saturasi oksigennya menjadi turun, dan pasien menyatakan atau menyampaikan sulit untuk istirahat ataupun tidur. Sehingga apakah atau menurut saya apakah perlu pasien dipindahkan ke ruang ICU dan seterusnya.
Begitu ya, salah satu contoh. Nanti ada beberapa form yang bisa kita jadikan reference untuk kita menerapkan SBAR. Di sini, perlengkapan penunjang SBAR bisa saja kita dekatkan gitu ya, atau kita sudah membuat list apa saja yang harus saya sampaikan. Bisa saja kita ketika by phone, kita bisa menyiapkan laporan antar shift-nya seperti apa, sehingga kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi perjalanan yang ada dari status pasien. Kemudian juga jika diperlukan format transfer, kita sudah siapkan. Dokumentasi yang diperlukan, misalnya hasil lab terkini, pengobatan terkini, itu juga kita siapkan. Dan ini juga sering terjadi ya di dalam penunjang, nggak apa-apa nanti kita perawat juga menyusun pedoman percakapan, apakah lewat telepon ataupun jadi buat SOP-nya. Itu akan benar-benar membimbing kita perawat untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, ini ada hal-hal yang tadi ya untuk mahasiswa semester awal. Ini kita akan lanjutkan di semester selanjutnya, yaitu komunikasi 2, dan nanti diterapkan juga di dalam proses setiap asuhan keperawatan, dan kita akan kuatkan kembali di dalam mata kuliah manajemen keperawatan. Ya, ini tadi sudah kita akan ulang ketika hand off, yaitu pertukaran antar shift. Ini salah satu contoh yang kita bisa sampaikan. Di situasi tadi ya, bisa dijelaskan. Saya Eni, masalah pasien, kajian tanda-tanda vitalnya, kemudian menyatakan yang berkaitan dengan erat dengan assessment. Background-nya bisa kita jelaskan, ya, tadi ya, pengkajian tanggal masuk pasien, kemudian diagnosis awal pasien, pengobatan saat ini, hasil laboratorium, dan seterusnya. Kemudian, menurut saya, masalah pasien adalah saya tidak yakin masalah sesungguhnya. Hanya saja pasien mengalami A, B, C, D, gitu ya. Sehingga rekomendasi saya, apakah pasien perlu dipindahkan, kemudian juga berbicara dengan pasien, atau pasien juga bisa direkomendasikan nanti sebagai catatan di shift selanjutnya untuk berkoordinasi dengan dokter terkait dengan pemeriksaan yang diperlukan. Seperti itu, ya. Jadi hal-hal itu yang penting kita perhatikan, dan saat pertukaran shift itu kita juga perlu menyiapkan, ataupun nanti dengan dokter ya, nanti kita juga siapkan hasil pengkajian data-data, kemudian hasil diskusi antar perawat yang sudah disampaikan, kemudian juga ketika kita menghubungi dokter by phone, itu kita harus sudah siap. Jadi jangan sampai kita masih mencari-cari file pasien sehingga akan ada jeda waktu untuk berkomunikasi. Pastikan diagnosisnya kita ketahui, kemudian juga catatan tadi yang paparan atau alergi, pengobatan hasil terkini, dan tadi status EWS-nya ya. Jadi itu juga kita harus perhatikan. Di sini kita juga akan pada akhirnya dengan SBAR ini akan memberikan keuntungan di mana komunikasi kita perawat menjadi lebih optimal, sehingga itu menjadi kekuatan tersendiri. Kita bisa menunjukkan eksistensi bahwa kita perawat sebagai profesi yang sangat bertanggung jawab apa yang akan kita sampaikan. Kemudian juga kalau data-data yang kita sampaikan terstruktur dan memang benar, datanya tepat gitu ya, dokter atau sejawat lain akan percaya bahwa dengan analisis perawat ini menunjukkan perawat paham terhadap pasien yang dikelolanya. Tentunya hal ini akan memperbaiki proses komunikasi, dan endingnya adalah keamanan atau kualitas dari pelayanan keperawatan sehingga pasien lebih optimal dan tentunya akan lebih berkualitas hal yang diterima dalam proses perawatannya. Seperti itu. Di sini juga saya sampaikan di chapter yang sudah saya bagikan kepada para mahasiswa, di chapter tentang SBAR tersendiri, ketika kita menyampaikan hasil background atau latar belakang, kita juga perlu memperhatikan tentang ada catatan ya, observasi sheet atau form observasi, di mana form observasi ini kita akan buat gitu ya, data-data yang berkaitan dengan tanda-tanda
vital sehingga kita jelas tanda vital apa yang akhirnya masuk ke dalam kondisi yang tidak sesuai. Di sini kita buat di sini ada contoh ya dari Bristol University Hospital Bristol. Di sini ada form untuk observasi di mana itu yang di sini adalah nama ruangan, tanggal dan waktunya, di mana ada kondisi-kondisi bagaimana status respirasi rate, kemudian juga status saturasi oksigen, kemudian juga tekanan darah, nadi, gitu ya, kemudian juga respon neuromuskular, neurologis, yaitu di sini respon neurologis kita bisa catatkan untuk seperti penilaian GCS, di mana nanti ada alert, verbal, pen, dan di sini ada dengan unrespond. Jadi ini catatannya adalah dengan menggunakan tadi ya respon neurologisnya. Kemudian juga suhu, sehingga kita bisa menentukan status skor EWS. Nah, untuk mahasiswa-mahasiswa di awal, ini pengenalan saja, nanti kita akan kuatkan di materi-materi mata kuliah selanjutnya tentang keperawatan medikal bedah, keperawatan kritis. Ya, di situ akan kita bahas. Namun selanjutnya di sini juga ada informasi-informasi yang berkaitan dengan data-data pendukung atau standarnya. Jadi nanti ini bisa dikembangkan. Ini catatan dari buku Communication Skill for Nurses, nanti bisa kalian untuk update ya. Tapi pada intinya adalah ketika kita mengukur tanda-tanda vital, baik itu tekanan darah, kemudian juga respirasi, nadi, kemudian juga nadi, suhu, kita harus tahu tentang nilai-nilai standarnya. Apakah itu berkaitan dengan usia, jenis kelamin, itu kita harus kuasai betul ya. Jadi selain dengan intervensi bagaimana cara mengukur dengan tepat, tapi kita juga tahu standar normalnya seperti apa. Jadi hal-hal ini penting diperhatikan. Dan kedua adalah tentang tingkat kesadaran, atau di sini ceritanya tentang neurologis pengkajian ya, neurologis pengkajiannya di sini pendekatannya dengan untuk EWS itu AVPU, alert gitu ya. Tapi kalau GCS kan kesadaran kompos mentis itu berapa nilai skornya. Tetapi pada prinsipnya adalah ada tools untuk mengukur tingkat kesadaran. Kuasai dengan benar ya itu ya, supaya kita bisa memberikan informasi yang tepat. Itu mungkin ya. Dan di sini ada terakhir, saya akan lampirkan sheet tentang atau form tentang SBAR. Nah, ini ada contohnya tentang SBAR itu ketika situasi I'm calling about, berarti saya menelepon Anda karena apa? Ini lebih kepada contoh di telepon ya. Kemudian juga background-nya apa, assessment-nya apa, bagaimana rekomendasinya. Nanti silahkan kalian kembangkan ketika itu kita berkomunikasi tatap muka seperti apa. Tapi konsep-konsep dasarnya itu ya, inti-intinya di situasi apa yang harus kita sampaikan, background apa fokus yang kita akan catatkan dan atau disampaikan, assessment, kemudian hasil pengkajian kita, keputusannya seperti apa, dan rekomendasinya. Ya, jadi hal-hal tersebut yang harus kita buat form, kita catat ketika kita akan berkomunikasi. Begitu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang inti dari SBAR itu sendiri. Salah satu tools untuk sebagai media komunikasi, baik itu antar perawat maupun dengan sejawat. Oke, terakhir adalah untuk latihannya. Buatlah form SBAR, ini salah satu ya, dengan situasi apakah ingin menelpon dokter atau menelpon perawat supervisor, bagaimana perpindahan shift dan ronde keperawatan. Pilih salah satu saja, coba buat formnya, apa yang saya catatkan di dalam situasi, background, assessment, dan rekomendasi. Untuk angkatan pemula, yaitu semester-semester awal, kalian boleh sampaikan misalnya terkait dengan catatan-catatan tadi ya, objektifnya adalah tanda-tanda vital. Mungkin saturasi oksigen karena ini situasinya kita di komunitas atau di masyarakat, mungkin kita abaikan, tetapi tadi tanda-tanda vital dan neurologis, yaitu dengan GCS,
bisa kalian lakukan. Mungkin itu. Terima kasih. Saya tunggu ya untuk form atau tugas mandiri tentang bagaimana menyusun uraian SBAR. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca chapter, buat ringkasannya dan aplikasikan dengan latihan ini. Selamat siang. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.